Wabarakatuh. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Di sini kita akan coba, saya sendiri akan mencoba menjelaskan penggunaan dari Joget DX. Ini adalah contoh video tutorialnya. Sedikit mengulang kembali dari presentasi yang kemarin. Sebentar. Dengan terkait Joget DX ini, perlu diketahui dulu bahwa penggunaan akun pada aplikasi Joget hanya tersedia satu akun untuk satu cabang. Satu akun untuk satu cabang dengan menggunakan username atas nama kepala cabang masing-masing. Ya, jadi sehingga untuk semua karyawan di dalam satu cabang diharapkan menggunakan satu akun tersebut dengan password dan nama username yang sudah dibagikan di email. Username menggunakan nama cabang kepala cabang masing-masing. Diharapkan selalu juga untuk menjaga kerahasiaan privasi akun untuk menghindari segala penyalahgunaan khusus antar cabang. Seperti itu. Nah, tujuannya ya kemarin sudah dijelaskan. Ini adalah daftar aplikasi, namun yang akan kita bahas kembali hari ini adalah ketiga aplikasi saja, yaitu Advance, VCF, dan Request Cuti. Ya. Oke, kita langsung aja ke aplikasinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah tampilan awal dari aplikasi kita di Joget DX ini. Sorry, ini di pojok kanan atas. Ini adalah tampilan awal. Kita klik terlebih dahulu home. Nah, ini adalah tampilan awal. Di sini akan ada tertera masing-masing akun, masing-masing aplikasi. Untuk ketiga aplikasi ini yang nantinya ada 9. Namun untuk keperluan tutorial hanya ada 3. Ini kita logout terlebih dahulu. Nah, kita bisa kembali login. Di sini saya akan mencontohkan dengan menggunakan akun Ibu Handayani. Di sini sudah ada akun Handayani, kita bisa login. Nah, kita sudah login sebagai akun Ibu Handayani. Nah, pertama-tama kita ke Advance Finance terlebih dahulu. Oh ya, untuk sebelumnya link aplikasi sudah di-share juga di email sebelumnya ya. Oke, baik. Ini adalah halaman utama dari Advance Finance Request. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ada beberapa option tombol. Mungkin yang perlu diperhatikan adalah tombol Advance Request ini, karena di sini ada keterangan all request ya, dan my approval history. Ada keterangan di sini di Advance Approval Process ada Submit Request Form. Mungkin untuk saat ini Bapak Ibu bisa fokus untuk kepada tombol Submit Request Form dan tombol All Request saja. Dan juga di sini ada tombol Inbox atau notifikasi yang masuk. Baiklah. Nah, untuk keperluan tutorial kita bisa menggunakan akun BM saja kalau begitu. Kita login terlebih dahulu. Kita pakai akunnya Ibu Lina saja. Nah, ini lebih simple. Ada tombol Advance Request All Request, ada tombol Submit. Nah, untuk memulai pengajuan advance, kita bisa mensubmit request form. Submit request form, kita coba klik. Nah, sama seperti sebelumnya, ini adalah halaman formulir untuk pengajuan advance request. Kita bisa isi, karena di sini kita menggunakan Ibu Lina Marlina, diharapkan semua karyawan di bawah naungan Ibu Narlina bisa menggunakan akun tersebut. Namun di sini diperlukan untuk mengisi nama kembali, misalkan saya atas nama Mbak Ayu Lestari, misalkan saja. Tanggal pengajuan hari ini, pilih cabang di BCC, divisi misalkan divisi admin cabang.
Nah, di sini kita bisa memilih siapa yang kita harapkan untuk memberikan approve kepada pengajuan request kita ini. Kita misalkan saja Ibu Handayani. Nah, kita isikan di sini jumlahnya berapa, misalkan 1 unit. Deskripsinya adalah, ini misalkan 150.000. 150.000 rupiah. Deskripsinya adalah servis mobil. Nah, di sini kita bisa melampirkan atau meletakkan attachment seperti bukti-bukti pembayaran atau semacamnya. Ini di sini saya sudah siapkan contoh. Kita misalkan ini adalah salah satu bukti pembayaran, kita bisa cantumkan di sini. Ini hanya untuk keperluan contoh saja ya Bapak Ibu. Ini bisa untuk tipe dokumentasinya nanti bisa ditanyakan kembali personal kepada saya atau kepada Mbak Zona. Kita submit. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, maka dari sini kalau jika sudah sampai sini sudah selesai. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ada keterangan request yang kita buat atas nama Ayu Lestari dari cabang BCC, tanggal pengajuan sekian dengan status sekian, dan juga ada proses. Ingat Ibu, di sini kita masih menggunakan akun dari BM tersebut, Ibu Linda Marlina atas nama Ayu Lestari. Di sini yang paling penting Ibu bisa melihat proses dan sampai mana formulir ini sudah berjalan atau sudah di-approve. Kita bisa lihat di sini 0%. Jika kita klik, di sini akan terlihat alur cerita dan alur mulanya dari mana. Di sini dimulai oleh dari akun Ibu Lina Marlina, dan selanjutnya kita tinggal menunggu approval director dari Ibu Handayani. Karena warnanya masih biru, artinya masih dalam proses atau masih menunggu verifikasi seperti itu. Maka dari itu di sini juga sebagai pengaju requester, keperluan Ibu sudah cukup sampai di sini. Sisanya tinggal menunggu approve dari Ibu Handayani saja seperti itu. Kita bisa lihat di sini saya mencoba kembali masuk sebagai Ibu Handayani. Ibu Handayani Nugroho sebagai approver. Kita coba login. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini sebagai approver akan ada notifikasi yang masuk, ya. Kita bisa lihat dari sini langsung atau kita bisa masuk ke Advance Finance-nya. Tapi sebagai approver saya contohkan cepat saja. Kita bisa klik ini inbox di sini. Kita lihat tanggalnya yang baru saja dibuat approval director ini. Nah, di sini kita bisa lihat request form approval process dengan status masih menunggu approval atas nama karyawan Ayu Lestari. Nah, jika sudah dilihat, dibaca detail, sebagai approver Ibu Handayani bisa melakukan remark atau catatan konfirmasi. Oke, misalkan diterima. Di sini Bapak Ibu bisa lihat akan ada beberapa pilihan. Yang pertama approve, reject, dan clarify. Approve itu menandakan bahwa dokumen telah diterima dan bisa dilanjutkan untuk diproses ke tahapan selanjutnya. Tapi misalkan Ibu Handayani memilih untuk mereject, maka request ini akan berakhir sampai di situ. Maksud saya adalah request tersebut akan berhenti di Ibu Handayani dan akan langsung berakhir karena di reject seperti tersebut. Jika Ibu Handayani memilih untuk clarify, artinya untuk mengklarifikasi jika ada atau untuk merevisi jika ada suatu informasi yang keliru dari data tersebut, Ibu Handayani biasanya bisa melakukan
catatan untuk apa yang harus diperbaiki untuk dikembalikan kembali kepada si requester, ya. Kita untuk keperluan sekarang kita bisa approve terlebih dahulu, kita approve. Nah, bisa Bapak Ibu bisa lihat tadi karena kita sudah menyelesaikan satu task sebagai seorang approver, Ibu Handayani sudah berkurang tasknya dari 7 menjadi 6. Ya, baik. Ibu bisa melihat jika Ibu ingin melihat daftar request apa saja yang telah di-approve, Ibu bisa ke home, menekan home. Ibu Handayani bisa menekan home. Ibu bisa masuk kembali ke akun Advance Finance. Nah, ini adalah tampilan Advance Finance baik dari seorang akun Ibu Handayani. Ibu bisa melihat all request terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada nama karyawan. Siapa saja yang telah merequest. Di sini Ibu bisa melihat ada request dari Ayu Lestari dengan proses sudah 50%. Nah, hal yang sama juga berlaku di akun Ibu Lina Marlina atau di akun si requester. Ya, kita refresh terlebih dahulu, refresh. Nah, hal yang sama juga sudah berlaku ya. Berarti di sini juga statusnya dari sebelumnya 0% berubah menjadi 50%. Karena sudah diverifikasi melalui Ibu Marlina. Namun, karena belum selesai, kita bisa melihat kembali sampai mana proses ini berlangsung. Ternyata di sini masih diperlukan verifikasi dari finance yang sedang menunggu progres. Maka dari itu, kita bisa kembali mengecek. Kita logout terlebih dahulu, kita masuk ke finance. Nah, di sini bisa terlihat sudah ada notifikasi terbaru dari finance di halaman Advanced Finance Request. Kita bisa klik, kita bisa lihat, klik. Ya, ini adalah formulir yang sama dari Ibu Ayu Lestari, misalkan dengan detail sekian dan sudah ada tambahan yaitu Director's Approval dari Ibu Handayani selaku approver yang mengatakan oke, diterima. Maka di sini finance juga bisa melakukan hal yang sama untuk melakukan verifikasi. Finance juga bisa memberikan attachment untuk keperluan tutorial. Kita ambil saja satu contoh. Ya. Di sini finance bisa melakukan approve. Kita approve terlebih dahulu. Oke, sudah di approve. Maka tidak akan ada lagi yang ditampilkan. Tapi finance masih bisa melihat di all request juga. Nah, Ibu Ayu Lestari kita bisa lihat sudah 62%. Kita melihat dari akun finance. Ya, sudah 62% berjalan. Selanjutnya akan dialihkan ke eksekutif, baik itu Bu Flora, Pak Hendrik atau Pak Winston. Nah, hal yang sama juga pasti sudah berlaku di akunnya si Ibu Lina Marlina, akun cabang. Kita bisa refresh, maka dia sudah 62% juga. Ya, seperti itu. Ya, berarti sekarang kita tinggal menunggu Bapak Vincent, Pak Hendrik atau Chief Flora untuk melakukan verifikasi atau melakukan konfirmasi. Kita bisa logout, kita login kembali, misalkan kita login sebagai Pak Hendrik. Ya, Pak Hendrik juga bisa lihat di sini ada notifikasi terbaru ya. Kita bisa klik, kita beri remark oke. Tidak perlu juga untuk melakukan attachment pun tidak apa, kita beli approve, kemudian kita approve kembali. Ya, sudah kosong. Kita cek kembali dari
akun Ibu Lina Marlina selaku requester. Ya, sudah 83%. Maka kita bisa lihat sudah sampai di mana. Nah, diperlukan update finance kembali. Oke, baiklah kita ke finance kembali. Ya, sudah ada remark dari eksekutif Pak Hendrik. Finance update bisa memberikan catatan kembali. Baik, Pak. Ataupun attachment lainnya sebagai konfirmasi. Untuk kebutuhan dokumen, detailnya baik dari finance ataupun dari requester terkait advance finance bisa nanti ditanyakan kepada Mbak Zona. Ya, Bapak Ibu, dokumen apa saja yang perlu dan penting untuk dilampirkan di joget ini. Submit. Nah, seperti itu. Nah, kurang lebih alurnya seperti ini. Cukup mudah ya Bapak Ibu. Kita refresh kembali. Nah, kita lihat kalau sudah nothing to found, kita bisa lihat cukup di all request saja, maka akan terlampir semua request yang pernah terdaftar di akun cabang Lina Marlina. Ya, sebelumnya telah bisa dilihat ada sebelumnya ternyata sudah ada dari Ibu Lina Marlina sendiri, ya, yang melihat yang membutuhkan formulir approval dari advance finance sebelumnya, ya, sudah ada. Dan ini Ibu Ayu Lestari bisa dilihat juga sudah 100% sama dan sudah berakhir N dengan berwarna hijau, berarti sudah komplit. Nah, bagaimana cara kita melihat kembali semua approval itu? Di sini Bapak Ibu bisa melihat ada tombol print dan ada tombol view. Sesuai namanya, kita bisa melihat view seperti apa penampilannya yang sudah dikonfirmasi sampai akhir, seperti ini. Namun di sini Bapak Ibu bisa melihat tidak ada konfirmasi dari approver atau verifikasi dari finance serta catatan-catatan apa saja yang penting. Nah, jika Bapak Ibu bisa mau melihat lebih detail kembali, Bapak Ibu bisa klik print, tombol print ini, maka akan menampilkan report, ya, laporan yang lebih detail atas nama siapa saja, Bapak siapa saja, dan Ibu siapa saja yang memberikan verifikasi dan juga approve kepada request advance finance Ibu Ayu Lestari. Di sini untuk sebagai bukti ini laporan ini bisa dijadikan sebagai bukti yang konkret untuk dijadi yang legit. Nah, untuk di-download Bapak Ibu bisa menekan tombol PDF atau Excel di bawah ini. Misalkan kita tekan tombol PDF. Nah, ini adalah dokumen yang sama. Kita bisa tekan tombol download di atas ini. Katakanlah report 1, kita save. Kita bisa klik filenya. Ya, seperti ini sama saja ya. Dan ini adalah dokumen yang sudah bisa kita pegang, soft copy yang bisa kita jadikan bukti approval dari request advance finance, seperti itu. Cukup mudah ya Bapak Ibu, cukup simple seperti itu. Nah, selanjutnya kita untuk mempercepat waktu aja kita langsung lanjut ke akun PCF dan NCF. Untuk segala macam pertanyaan, kembali lagi bisa Bapak Ibu sekalian tanya ke nomor Mbak Zona atau ke nomor saya personal chat.
ya, nanti akan dilampirkan di akhir video. Kita akan lanjut ke PCF dan ECF. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, Bapak Ibu bisa perhatikan ada tombol yang sama, PCF atau ECF, dan juga submit petty cash form. Namun yang berbeda adalah khusus di halaman PCF dan ECF itu all request terbagi dua, karena masing-masing sesuai namanya diatur berdasarkan keterangan PCF. Di sini adalah all request PCF, di sini adalah all request ECF. Misalkan saja kita ingin merequest ECF, maka Bapak Ibu semua bisa mengklik tombol submit petty cash form. Di sebelah sini kita klik. Nah, ini adalah formulir yang berbeda dari PCF dan ECF. Bapak bisa perhatikan di paling atas, ini bisa ditentukan terlebih dahulu dokumen yang ingin di-request itu PCF atau ECF. Di sini kita misalkan klik ECF, kita klik ECF, kita daftarkan nama karyawan, misalkan nama saya sendiri, Raka, misalkan saya adalah merupakan cabang karyawan dari cabang di bawah naungan Ibu Lina Marlina, ya, karena saya menggunakan akun Ibu Lina Marlina. Divisi saya, masukkan divisi, masukkan cabang, pilih approval-nya, kita kembali approve. Misalkan Ibu Handayani kembali selaku BOD periode dari 11 sampai 13 misalkan. Di sini request detail bisa Bapak Ibu cantumkan nama si pengaju, katakanlah Mbak Ayu kembali. Sebanyak jumlah klaim 150.000. Kemudian ada pula dari misalkan Mbak Zona sebanyak 250.000. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat akan ada jumlah total amount yang sudah terkalkulasi secara otomatis. Nah, Bapak Ibu juga bisa lihat ada keperluan wajib untuk melampirkan attachment Excel, ya, di sini. Di sini dalam hal ini kita coba siapkan. Sudah kami siapkan. Nah, ini adalah format ECF, hanya untuk keperluan contoh ya Bapak Ibu, seperti ini. Nah, ini contoh Excel yang bisa disisipkan untuk PCF dan ECF. Kita jadikan ini dulu sebagai attachment, atau Bapak Ibu juga bisa melakukan meletakkan lampiran PCF ECF lebih mudah, tapi tidak wajib ya. Ini bebas juga, di sini bisa diklik di sini juga terlebih dahulu. Kita bisa submit. Ya, maka hal yang sama pun juga berlaku. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa ada beberapa orang dengan memakai akun Ibu Lina Marlina cabang BCC yang telah melakukan request. Di sini ada 4 request, ya, dan sebelumnya adalah dari Ibu Lina Marlina sendiri dan barusan adalah saya. Dengan ada keterangan jenis requestnya, ada pula juga keterangan 400.000 selaku nominalnya. Namun saya tidak melampirkan attachment bukti apa-apa, dan kita sedang menunggu approval, ya. Di sini approval dari Ibu Handayani, ya. Kita bisa cek ke akun Ibu Handayani.
Nah, ibu-ibu, bapak-bapak jangan khawatir di sini kalau misalkan tidak ada inbox masuk, ibu bisa cek terlebih dahulu ini adalah Advance Finance. Bagaimana untuk pindah ke P3 atau ACF, bapak ibu bisa mengklik tombol home, maka akan balik ke halaman utama. Nah, di sini barulah kita bisa pindah ke halaman PCF dan ECF, ya. Sini kita bisa lihat, wah ternyata di halaman PCF dan ECF ini ada notifikasi. Ibu bisa lihat di klik pojok kanan atas di sini ataupun tombol yang ada di sini, sama saja. Ya, mungkin kalau lebih detail bisa langsung dari sini. Di sini bisa lihat ya, ini dia request dari saya sebelumnya sebanyak 400.000 dan sedang menunggu approval. Ya, bisa dilihat view. Nah, ini dia formulir yang sudah kita buat tadi. Dengan request detail adalah dari Mbak Ayu dan Mbak Zona sebanyak sekian. Dan bisa memberikan remark oke, begitu seterusnya. Kita bisa approve terlebih dahulu. Kita percepat saja. Kita bisa lihat kembali. Karena tadi yang diajukan adalah ECF, maka jika kita ingin mengecek di mana semua all request-nya ada di kolom ECF. Ya, ini dia sedang menunggu verifikasi sebanyak 20%. Kita lihat kembali sudah sampai di mana. Sudah sampai di verification finance untuk melakukan verifikasi. Oke, langsung kita verifikasi finance. Kita lihat. Nah, di sini sebagai finance, khususnya untuk admin finance nantinya bisa dilihat keterangannya seperti apa dan sudah juga ada ya remark dari Ibu Handayani. Di sini finance bisa melampirkan atau mengatakan jumlah saldo cabang saat itu juga, namun tidak wajib. Nah, di sini finance bisa memberikan, yang terpenting adalah di sini finance bisa mencantumkan berapa dana yang disetujui. Misalkan jumlah yang di-approve untuk kebutuhan Mbak Ayu hanya 100.000. Seperti itu. Atau dari Mbak Zona diterima 250.000. Seperti itu. Oh, sorry, 250.000. Nah, di sini juga akan terkalkulasi otomatis sebanyak 350.000. Dari total amount yang diperlukan 400.000, finance hanya bisa mengapprove 350.000. Dengan alasan yang tertentu, finance juga bisa memberikan catatan di bawah sini. Seperti itu. Dan bisa melakukan approve atau clarify jika memang sudah confirm antara sesi requester dan finance. Apabila bersedia diberikan approve sekian, untuk saat ini kita berikan saja approve. Ya, kita berikan approve. Kita bisa lihat statusnya sudah sampai di mana di ACF. Wah, sekarang ke para eksekutif. Kita logout saja, logout kembali sebagai Pak Hendrik. Kita masuk, kita lihat. Misalkan Pak Hendrik memberikan konfirmasi oke. Kita approve. Kita lihat kembali. Sudah sampai mana? Sudah 75% dan diperlukan verifikasi finance kembali. Baiklah, kita ke finance. Kita lihat notifikasi di pojok kanan atas seperti biasa. Nah, maka dari sini barulah finance melakukan verifikasi terakhir. Oke, total yang dibayar sesuai konfirmasi Bapak Hendrik adalah Rp350.000 atau bisa memberikan bukti pembayaran. Ini
misalkan bukti pembayarannya, kita cantumkan di sini, kita submit. Ya, sudah selesai. Kita bisa kembali melihat dari akun Ibu Lina Marlina, saya sebagai requester, kita bisa melakukan refresh. Ya, sudah hilang ya. Kita bisa melihat di all request untuk semua request yang sudah selesai dan tidak. Bisa dilihat payment statusnya sudah berubah ya, payments complete dengan proses 100% ya. Kita bisa melihat, kita juga bisa melihat apa saja yang sudah terjadi. Catatannya di sini, Bapak Ibu sekalian, perlu diingat untuk report dari PCF memang agak sedikit berbeda dari Advance Finance. Di sini PCF akan dilampirkan keterangan dari formulir yang sudah diisi, ada pula juga catatan dari Excel yang sudah dilampirkan, bisa juga diunduh, ada pula remark dari para approval, apa yang di catatan katakan, verifikasi finance, dan juga dari Bapak Hendrik. Payments verification juga sudah. Jika Bapak Ibu bisa melihat seperti ini bisa diunduh ya, semuanya bisa diklik. Lampirannya seperti apa, kita bisa lihat. Ya, ada ya, sudah ada contohnya. Nah, jika Bapak Ibu ingin menjadikan ini sebagai report, bisa saja dengan mengunduh juga di tombol kanan sebelah atas, download. Berbeda dengan Advance Finance sebelumnya, tombol downloadnya berupa PDF ada di sebelah bawah kanan. Namun untuk di PCF ada di sebelah atas, ya sesuai kebutuhan. Download. Ya, kita bisa lihat. Ya, ini dia contoh formulir yang sudah kita download dan sudah selesai, sudah komplit ya Bapak Ibu. Ada juga keterangan dari approval Pak Hendrik dan finance, dan juga Ibu Handayani. Ya, untuk PCF dan ECF kurang lebih juga seperti itu, sama saja ya Bapak Ibu, sangat sederhana. Begitu pula juga dengan request cuti ya. Kita coba langsung segera contohkan saja request cuti. Kita menggunakan akun yang berbeda. Kali ini kita login. Kita misalkan saya sendiri mengajukan cuti. Di sini saya sendiri juga menggunakan akun dari HO. Dan HO ini juga berlaku untuk setiap karyawan yang ada di head office ya. Kita ke request cuti. Ya, di sini juga seperti biasa tombolnya hanya ada all request, dan jika ingin melakukan request bisa menekan tombol submit di bawah cuti request proses. Kita submit saja langsung. Statusnya masih baru ya karena baru dibuat. Nama karyawannya Raka. NIK-nya jika diperlukan, cabangnya dari HO, divisinya, dan pilih approvernya, misalkan Ibu Flora. Kita isi tanggal pengajuannya hari ini, alasan cuti keperluan pribadi, penjelasan keperluan cuti, misalkan masuk rumah sakit. Bapak bisa berikan alamat keperluannya di mana, emergency kontaknya berapa, karyawan yang menggantikan. Misalkan Mbak Zona selama hari cutinya 3 hari, kita tentukan hari apa, tanggal 10 misalkan sampai tanggal 12. Submit. Nah, di sini kita bisa lihat di all request seperti biasa sudah tercantum nama saya dari HO mengajukan cuti, dan kita bisa lihat status request sudah sampai mana.
Dan kita bisa ngecek, oh saat ini sudah sampai di Ibu Flora selaku approver. Baiklah, kita masuk sebagai Ibu Flora. Misalkan saya sudah siapkan di sini akun Ibu Flora di request cuti. Ingat, ini masih di PC dan ECF. Kita bisa ke halaman utama terlebih dahulu, baru kita tekan tombol aplikasi request cuti. Ya, sudah ada yang masuk notifikasi, bisa dilihat di pojok kanan atas. Ini ada request dari Raka. Misalkan di sini Ibu Flora ingin melakukan klarifikasi bahwa lama cutinya 2 hari saja. Di sini cuti 2 hari saja. Nah, karena ada perbaikan atau revisi, Ibu Flora bisa menekan tombol clarify atau klarifikasi. Dengan menekan tombol klarifikasi ini, maka formulir dan prosesnya akan dikembalikan lagi kepada si requester. Ya, Bapak Ibu, kita bisa lihat kalau request dari Akadanes, kita lihat statusnya. Ya, di sini sudah terlihat meskipun sudah berjalan 50%, namun masih diperlukan klarifikasi. Ya, jadi dikembalikan kembali ke head office sebagai akun requester. Nah, maka dari itu kita lihat ke akun head office yang mana adalah ini. Kita refresh terlebih dahulu, kita lihat perubahannya. Ya, sudah 50%. Ternyata ada yang pesan klarifikasi, kita bisa lihat. Nah, ini pesan klarifikasi dari head office ya. Seperti biasa notifikasinya di atas. Adapun catatan klarifikasi dari Ibu Flora, cuti 2 hari saja. Maka dari itu kita bisa langsung mengubah lamanya cuti. Lama cuti adalah 2 hari. Oke, baik Ibu. 2 hari misalkan. Maka tanggal mulainya 10, tanggal berakhirnya di tanggal 11. Ya, dari 10 dan 11. Oke, cuti 2 hari saja. Nah, kita bisa dengan begitu mensubmit ulang. Sudah kita submit ulang. Oh, ternyata masih ada yang kurang. Karena saya lupa mengisi keperluan data yang diperlukan. Misalkan emergency contact, sekian. Kita submit. Oh, apalagi ini ada yang oh, oke. Saya lupa kembali mencentang alasan cutinya, keperluan pribadi misalkan. Keperluan penting. Oke, kita submit. Oke, baiklah. Maka di sini kita bisa kembali melihat ke akunnya Ibu Flora. Kita refresh. Nah, sudah ada yang masuk. Bisa dilihat di sini cuti request yang baru, formulir yang baru sudah berubah dari sebelumnya lama cuti 2 hari, sekarang menjadi dari lama cuti 3 hari menjadi 2 hari, dan tanggalnya pun sudah disesuaikan. Di sini Ibu bisa memberikan konfirmasi remark. Oke, diterima. Oke, sudah benar 2 hari ya. Maka di sini bisa mengapprove. Barulah di sini Ibu Flora bisa mengapprove. Ya, seperti itu. Kita bisa lihat kembali all request dari akun Ibu Flora. Oh, sudah 60%. Berarti sekarang menunggu verifikasi dari Pak Widada. Oke, baiklah kita ke Pak Widada. Selaku HRD, ya sudah ada yang masuk.
Remarknya, baik Ibu, segera diproses. Ya, di sini juga ada cantum jika ingin mencantumkan sesuatu dari Bapak Ibu pihak HRD, dan kita bisa proof ya. Nah, oke, baik, dari sini sudah selesai, kita bisa lihat statusnya sudah 100%. Begitu pula juga dari akun si pengaju. Kita lihat refresh ya, kita lihat all request. Raka Danes dari AO sudah 100% ya. Kita bisa print terlebih dahulu untuk mengecek kembali. Nah, ini sama seperti PCF, laporan untuk request cuti, bentuknya kurang lebih formatnya sama ya. Untuk mengunduh laporan tersebut bisa mengklik tombol download di sebelah kanan atas. Ini keterangannya dengan approver dan komen-komen yang sudah dicantumkan ya. Kita bisa download seperti biasa. Ini dia. Oke, ya sama seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk contoh approve dan klarifikasi apabila ada kesalahan dalam mengisi suatu request form. Nah, mungkin untuk pertanyaan lebih lanjut bisa langsung segera ditanyakan ke Mbak Zona atau kepada saya, bisa juga dari personal WhatsApp, personal chat ya. Sebelumnya saya mohon maaf kalau memang ada salah-salah kata tadi sebelumnya. Kurang lebih tutorialnya sekian. Terima kasih.